Tuh ya, ibu-ibu terutama ya dengan pengalaman pribadi soalnya. Tapi, saya setuju banget nih Mas Mhm, Ilman, personality test atau tes assessment semacam itu memang menurut aku tuh perlu banget iya ya. Karena ini untuk melindungi terutama ya si anak yang akan berangkat ke luar negeri, karena mereka benar-benar memilih, oh itu yang mereka bisa, iya, mereka mampu, dan mereka mau. iya, Jadi nggak cuman mau doang tapi belum tentu mampu. gitu. Oke. Bahkan mereka juga nggak tahu ini tuh harus ngurus kemana dan Mhm sebagainya. mhm. Nah, kebetulan kita sudah siapkan mentor yang saat ini sedang di Jerman itu untuk mendampingi selama di Jerman. Mas Ilman, saya tuh tadi tertarik banget gitu yang tadi, bahkan persiapannya itu dari mulai personality test Iya, tadi kan ya gitu, bahkan se-early itu ya gitu. Jadi nggak tahu-tahu tiba-tiba langsung mau di sana mau kemana gitu, belajar apa gitu, tapi personality test dulu. Nah, nanti kalau di OTKA itu udah ikutan personality test, setelah hasilnya keluar itu nanti juga kayak dibacain ada konsultasi khusus? betul sekali. Oh, Nanti oke. salah satunya saya sebagai salah satu karir konsultannya juga Mhm akan memberikan masukan lah. mhm Oh sekiranya misalnya siswa A gitu ya, mhm. dia ternyata orang tuanya waktu itu ada orang tuanya kekeh pengen, wah pengen kedokteran. Mhm mhm. Ternyata kemampuan siswanya itu bukan di bidang kedokteran, tapi di bidang Mhm, perhotelan. ya, Nah, kemampuan analisisnya, kemampuan bahasanya, dia secara waktu itu ya saya bacanya tidak kompeten di bidang itu, di mhm kedokteran. Tapi mhm. ketika saya berikan masukan kepada orang tuanya dan saya afirmasi juga atau konfirmasi juga kepada anaknya, ternyata saya nggak suka, saya pengen perhotelan, bikin kue, masak-masak lah gitu, Mhm mhm. kegiatan-kegiatan seperti itulah. Saya pengen katanya dia tuh. Oh berarti orang tuanya kan mengundurkan niatnya. Oh ya udah sekarang yang menjalani kan pasti akan anaknya. Saya memberikan pemahaman bahwa kita itu sebagai orang tua mungkin bisa jadi punya ekspektasi. Tapi ingat yang menjalankan adalah anak. Iya, bener bener. Tuh ya, ibu-ibu terutama ya dengan pengalaman pribadi soalnya. Tapi, saya setuju banget nih Mas Mhm, Ilman, personality test atau tes assessment semacam itu memang menurut aku tuh perlu banget iya, ya. Karena ini untuk melindungi terutama ya si anak yang akan berangkat ke luar negeri, karena mereka benar-benar memilih, oh itu yang mereka bisa, iya, mereka mampu, dan mereka mau. iya, Jadi nggak cuman mau doang tapi belum tentu mampu, kan nanti buang-buang duit, betul, buang-buang tenaga, baru mungkin setahun 2 tahun udah pengen pulang atau berubah haluan gitu kan ya. Jadi emang sangat disarankan ya ikut betul. personality test dulu Betul, ya. karena itu tadi berkaitan dengan, kalau di Indonesia mungkin lihat, sekarang kan misalnya jurusan lulusannya mohon maaf misalnya jurusan apa, tapi Mhm, pekerjaannya ternyata dia berkarirnya di bidang apa. Kalau bener. di Indonesia masih bisa, Iya, bener tapi bener. kalau di luar negeri itu sulit, Oh gitu ya? terutama di Jerman. Kenapa? Oh, Karena di sini kan ini namanya Jerman itu kan ada namanya salah satunya program Ausbildung, mhm, yang tadi saya bilang mereka itu akan dilatih dulu mhm, sebelum masuk ke dunia kerja. mhm mhm. Dilatih biar apa? Biar mereka itu kompeten Iya, di betul. bidangnya. Contoh dia pengen bidang perhotelan, Mhm. mereka itu nggak bisa pindah-pindah lagi. Selama 3 tahun harus belajar di dunia bidang perhotelan. Oh, oke. Mulai dari servisnya, Mhm, mulai dari nanti manajemen hotelnya, mereka harus belajar. Nah dari situ selama 3 tahun mereka kan sudah punya bekal. mhm, Ketika punya bekal mereka langsung kerja itu langsung profesional. mhm Jadi mhm. kalau di kita itu bagai analoginya seperti LPK. Iya. Kalau Oh iya, LPK kan mhm, latihannya mereka tuh untuk langsung ke perusahaan lah gitu ya. mhm, Cuman kalau di Jerman itu yang penyelenggaranya itu mhm, perusahaan langsung dan diregulasikan oleh pemerintah Jerman. Sehingga nanti lulusan dari situ itu langsung bisa berkarir di Jerman. Karena di Jerman mhm, nggak mau orang itu nggak kompeten nggak apa langsung bisa berkarir nggak bisa. mhm mhm mhm. Makanya kalaupun mau karir profesional langsung dari Indo misalnya saya apply pengen ke Jerman dengan pengalaman karir saya misalnya jurusan sastra apa, kemudian di sana pengennya bidang apa, Mhm. bidang perhotelan, tidak tidak linear. Itu kemungkinan diterima untuk berkarir susah. Tapi kalau di Oke. Indonesia bisa. Mhm mhm. Gitu. Makanya kalau saya sarankan lebih baik dipersiapkan dengan matang dan dikomunikasikan. Karena ada juga beberapa case saya yang menghandle orang tuanya kekeh. Mhm. Pengen ya udah kamu harus kedokteran. Padahal kedokteran itu bagus, keperawatan Mhm. itu bagus. Tapi kemampuan anaknya itu nggak bisa di situ ya kasihan juga. Karena Iya. eh, ada beberapa kejadian siswa itu pengen dilanjutkan studi ini. Mhm. Ini kisah nyata nih itu kemampuannya nggak sesuai dengan yang passion-nya ya. Mhm. Dia kuliah di luar negeri selama kalau salah satunya saya tahu di Jerman ini, mereka itu kuliahnya tuh kan kalau S1 di Indonesia itu 4 tahun.
Nah, tapi kalau di sana itu bisa jadi lebih. Apalagi kalau tidak mencintai sebuah itunya ya, sebuah bahasanya, tidak mencintai jurusannya juga, itu akan bisa makan waktu sekitar 8 atau 10 tahun untuk selesai Wow. studi S1-nya. Nah, singkat cerita, dia itu mau nggak mau dia harus balik lagi ke Iya. Indonesia. Karena dia nggak lulus dan nggak selesai karena dia menganggap bahwa itu bukan passionnya dia, sehingga belajar di sana nggak optimal, kemudian kemampuan bahasanya juga nggak optimal karena dia tidak mencintai sebuah apa namanya yang dia cintai. Gimana menurut Mbak Zata kira-kira kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan tapi atau suatu yang kegiatan lah yang kita tidak senangi, kira-kira gimana? Itu pasti nyiksa banget Nah, gitu. Jadi kayaknya memang ya saya sebagai orang tua gitu ya, kita juga Mas Ilman sebagai kakek ke konsultan, salah satu tugas kita kayaknya memang harus banyak-banyak mengedukasi ya Mas ya. betul. Karena aku pribadi juga ngalamin gitu, ada masa aku masih kecil gitu, mama sama papa, "Ah, kamu bagusnya jadi ini," karena menurut mereka kan ya jadi ini bagus gitu ya. Tapi pas dengan berjalannya waktu saya belajar ke anak-anak saya awal-awal tetap saya Oke. misalnya, "Udah Bang, kamu pilih jurusan ini aja." Tapi once memang saat mereka kekeh nggak mau dan mereka bisa menjelaskan gitu ya, kayak Ya. misalnya, "Mama aku tuh memang suka ini karena ini begini begini begini," Nah, aku bisa menerima. Tapi kan tidak semua orang tua ya, mungkin betul. makanya perlu banyak diedukasi. Tapi kalau dari saran aku pribadi memang banyak-banyak ngobrol sama anaknya, Ya. karena kebayang nggak sih mereka kuliah misalnya 3 atau sampai 5 tahun di bidang yang mereka tidak suka, tapi cuman gara-gara, "Oh ini mimpinya mama dari dulu, ini mimpinya papa," kebayang nggak sih? Iya, Kita iya. kalau aku pasti biasanya kalau ada temen yang nanya atau konsultasi gitu ya, aku selalu, yang paling sering kena adalah, "Coba deh tempatin diri kita di posisi mereka," gitu. Oke. Kita nggak suka misalnya aku nih, nggak suka matematika, tiba-tiba kamu kuliah 5 tahun masuk jurusan yang harus belajar matematika terus, aku sih, kayaknya nggak kebayang. Nah, sama anak kita juga kayak gitu. Jadi kayaknya memang peran kita mengingatkan dan mungkin banyak-banyak edukasi ya Mas Betul Ilman ya. sekali. Nah, salah satunya kan itu dari segi bahasa ya, Mhm. juga emang harus dipersiapkan, mungkin ada beberapa orang juga kan kemampuan bahasa itu agak, "Wah saya nggak mau pengen ke Jerman," atau tapi nggak mau belajar bahasanya. Nah loh, Ada beberapa nah case kayak gimana gitu. tuh Nah, biasanya Mas Ilman? biasanya ini ada beberapa case yang, "Oh saya pakai bahasa Inggris saja cukup." Tapi kabar baiknya, hanya menggunakan bahasa Inggris pun sebenarnya ada peluangnya juga. Oke. Terutama untuk S2 di luar negeri, khususnya di Jerman. Ini bisa kok Oh pakai bahasa bisa? Inggris. Oke. Tapi saya sarankan tetap untuk komunikasi, untuk belanja, untuk pergi kemana-mana itu perlu bahasa Jermannya, Ya, gitu. oke. Berarti Tapi kalau untuk kuliah nggak apa-apa pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris. sehari-hari tetap harus pakai Betul. bahasa Jerman di sana ya? Betul. Oke. Nah ini kemampuan bahasa itu minimal ya, kalau untuk asing ya minimal 2 lah. Bahasa Inggris yang istilahnya umum banget lah ya, semuanya harus bisa, sama kemampuan bahasa ya yang kita tuju negara. Misalnya kalau nanti bahasa Jepang, ya bahasa Jepang juga. Ataupun nanti Mandarin Korea itu sama, Oke. gitu. Oke. Wah, ini jadi aku langsung kayak kebayang banget nih untuk mempersiapkan anak-anak dan saya rasa juga teman-teman yang udah dengerin nonton hari ini juga jadi lebih kebayang ya. Aku pengen ini lagi nih ya, pengen aku runut lagi Oh gitu. boleh. Tadi dari personality test gitu. Dan itu kita akan ditemenin dari misalnya milih di sana mau jurusan apa atau bahkan kalau kerjaan juga dipilihin. Betul. Maksudnya dibantuin. Misalnya gini, anakku di sana dia udah dari personality test ternyata memang misalnya bidangnya sesuai nih, Ya. dia di bidang broadcasting atau di bidang film, oke sudah sesuai hasil Oke. personality testnya. Kemudian nanti di sana dia juga sudah ada tempat kuliahnya udah dapet. Kalau misalnya dia kan sambil kerjaan ya untuk penghasilan juga sehari-hari, itu dibantuin juga nggak dicariin sama Otka? Oh, penting gitu. Ini apa pertanyaan yang sangat krusial untuk seorang orang tua atau Iya, khususnya ibu-ibu ya. ibu-ibu. Oke, ini menarik tuh pertanyaannya. Jadi memang kalau di Outcast sendiri kita itu mendampingi memang dari persiapan sampai nanti akhirannya ketika sudah di Jerman. Kenapa? Karena ini banyak di luar sana itu hanya mempersiapkan bahasanya saja. Kalau enggak ya mempersiapkan untuk mencarikan sebuah kontraknya saja. Iya. Atau hanya, oh saya nyarikan kamu buat bisa wawancara aja, kamu dapat kontrak sudah selesai. Bahkan ketika sudah di Jerman pasti akan bingung. Karena saya punya cerita bahwa ada salah satu siswa yang dia itu sudah, tapi bukan siswa dari OTK ya. Nah itu mereka itu tidak mempunyai bekal. Ketika sudah di Jerman bingung, wah dari sini saya harus kemana ya? Saya harus naik apa? Terus berapa harganya dan sebagainya. Terus bahkan aksen pun akan berbeda.
Iya. Ketika kita ngobrol, jangan jauh-jauh deh, kita ngobrol bahasa Inggris, kalau sesama orang Indo pasti akan, wah paham ya Berasa, ya. aksennya kan. Iya. Tapi kalau dari Jerman sendiri itu pasti akan, wah ini ngomong apa ya? Bahkan, oh ini aksennya kayak gimana ini kok saya nggak familiar. Bahkan ada yang seperti itu. Bahkan ketika nanti mau jalan kemana, ada yang nggak tahu. Bahkan ketika ditanya, mana CV kamu, mana paspor kamu pakai bahasa Jerman, ada yang nggak bisa. Oh, oke. Gitu. Bahkan mereka juga nggak tahu ini tuh harus ngurus kemana dan sebagainya. Nah, kebetulan kita sudah siapkan mentor yang saat ini sedang di Jerman itu untuk mendampingi selama di Jerman. Oke. Tapi kalau selama di Indonesia, kita akan dampingi mulai dari kursusnya itu oleh tutor. Itu nanti tutor akan mendampingi, ada kita mendampingi secara one on one. Kalau misalnya, oh saya kendala ternyata di sprekennya atau kemampuan speaking, atau kemampuan menulis, atau kemampuan apa gitu. Nanti mentornya atau tutornya akan memberikan arahan, memberikan tip dan trik. Ditambah nanti juga ketika selama pembelajaran ada kendala, ada ini nanti ada namanya itu academic consultant. Jadi selama pembelajaran itu mereka itu, wah kak saya bingung nih belajarnya kok saya nggak masuk materinya, kira-kira gimana, apakah sayanya kurang bagaimana, kurang bagus, atau mentornya atau tutornya kurang apa gitu. Nah nanti akan memberikan masukan-masukan, oh kakak kemarin kayaknya belajarnya seperti ini, kayaknya kurang efektif, belajar seperti ini, lebih baik nanti menggunakan ini. Itu sama Indonesia. Terus itu kan selama bahasa ya, kita the next step adalah untuk persiapan. Kan kalau mau studi, mau apa kan harus ada namanya dokumen. Mulai dokumen, mulai apply, itu kan bagaimana caranya. Nah itu bisa dibimbing oleh mentor kita yang saat ini di Jerman dengan informasi terupdate. Karena kan pasti akan ada ini perubahan nih, info pasti cepat gitu kan. Oh sekarang ada perubahan seperti ini, karena setiap 3 bulan atau 4 bulan itu untuk persyaratan itu ada selalu berubah. Gitu. Kemudian kalau ada kendala misalnya selama di Indonesia, tim OTKA ini akan membantu masalah misalnya, oh saya ada kendala di sini nih di visa misalnya pengajuan visa. Nanti tim OTKA akan membantu mendampingi selama di Indonesia ya. Nah, namun ketika sudah di Jerman, itu tim yang mentor yang saat ini di Jerman itu akan mendampingi. Kira-kira oh kendalanya gimana, kemudian nanti Wohnung atau tempat tinggalnya gimana, aman atau enggak. Bahkan ke kontrak pun bisa direview bareng. Oke. Karena kan mungkin kita, wah senang saya sudah dapat kontrak kerja di Jerman. Padahal ada sesuatu yang Iya. ada kita kurang catatan ngerti. kecil lah. Nah misalnya ada apa. Nah ini perlu namanya dikonsultasikan dengan mentor. Karena yang sudah pengalaman di sana. Sehingga tidak dibohongin lah. Iya, Oh benar. saya udah dapat ternyata di sana gak dapat tempat tinggal. Kemudian gajinya sekian. Iya. Nah itu kan bahaya kan. Iya, Nah betul. dari tutor atau mentor kita yang saat di Jerman itu akan memberikan masukan. Oh kira-kiranya ini seperti ini. Plus kita itu memberikan semua kendalinya ada dari siswanya. Oke. Maksudnya gimana? Kalau seandainya itu nggak cocok, itu kita boleh bebas pilih. Mau apply lagi boleh. Mau apply lagi ke udah perusahaan. meskipun udah di sana. Enggak, misalnya dari Dari Indonesia dulu. Indonesia, oke. Dari Indonesia misalnya dia nggak cocok karena nggak cocok dengan kontrak, nggak cocok dengan misalnya ternyata persyaratan dan salahnya itu nggak dapet wohnung atau apa gitu ya, benefitnya lah gitu ya, nggak sesuai sama yang diharapkan. Itu boleh kok. Apa melakukan konsultasi lagi kira-kira saya mau apply lagi boleh. Karena kalau menggunakan beberapa lembaga lain biasanya itu ada batasannya. Biasanya itu 3 kali wawancara sudah selesai dan itu udah hangus. Nah tapi kalau selama di OTKA ini walaupun ini kita memberikan layanan terus sampai benar-benar terbaik lah gitu untuk anaknya dan orang tuanya juga merasa aman tentunya. Nah setelah di Jerman pasti akan merasakan aman lah karena kalau ada apa-apa kita bantu support gitu. Terus pengennya kita juga ketika siswa yang saat ini sudah berangkat di Jerman, kita akan jadikan mereka itu sebagai mentor juga. Jadi terus, nah jadi semakin banyak orang yang sudah ke Jerman, semakin banyak komunitas kita. Biar apa? Biar orang tua aman, biar anak pun juga merasa aman. Oh ternyata ada kakak lah gitu yang sudah di sana. Nah jadi jangan khawatir kalau nanti sudah di Jerman terus ada uang tambahan lah gitu. Ketika jadi mentor kan pasti akan ada uang tambahan. Mentornya juga Nah itu bisa ada uang tambahan gitu tentunya. Oke ya. Oke, berarti emang bener-bener ditemeninnya tuh kirain oke dari sini di sana udah fix udah gitu ya. Tapi sampai sananya pun masih, dan tadi yang soal kuliah kalau memang ada kendala masih bisa nanya-nanya juga. Kita kan ada komunitasnya nanti gitu. Ada. Ih, ini mah tenang banget ya orang tuanya, aku ngebayangin.
Wah, Mas Ilman dari tadi seru banget ya kita ngobrol-ngobrolnya dan aku tadi udah tertarik banget nih pengen nanya soal Jerman, tapi itu kayaknya butuh waktu khusus gitu, nanti itu jadi di episode berikutnya aja ya. Mas Ilman sebelum kita Oke. tutup, ada yang mau disampaikan lagi nih ke para teman-teman dan orang tua? Oke, bagi orang tua dan teman-teman semuanya yang masih bingung dan ya saya ragu nih ketika mau karir ke Jerman atau ke luar negeri, Mhm. bisa hubungi karir konsultannya atau academic advisor-nya ataupun kunjungi websitenya otka.co.id. Nanti bisa konsultasi gratis di sana. Mulai dari persiapan sampai nanti ketika di Jermannya pun. Oke, terima kasih banyak Mas Ilman dan kita pasti akan lanjut ya ke episode 2 Siap. ngomongin Jerman. Sampai ketemu lagi di Cerita Otka.